Gaya adalah tools untuk membuat Word dengan mudah, cepat, dan menarik. Ini memang aset berbayar. Dan kebetulan waktu itu saya juga dapatnya harga diskon sih di Humble Bundle gitu. Ya, maklum, biasanya juga ada pakainya bajakan. Tapi ya, saya nggak siap bajakan di sini ya. Jadi, oke. Kita langsung aja. Jadi, kita import, buka Unity, dan tentu diimport si asetnya situ setelah kalian memilikinya. Jadi gaya di sini itu banyak gaya banget. Ya bukan gitu ya. Jadi gaya itu diambil dari mitos Greek tentang dewa bumi, Mother Earth, maknya bumi katanya, bumi punya mak. Jadi kita langsung aja dari setelah kalian sudah import si gaya itu bisa kalian akses di window, procedural word, dan gaya show gaya manager. Di sini kalian hanya perlu 5 langkah mudah untuk bisa langsung bikin terrain. Kita lihat aja langsung. Pertama, kita sebenarnya cuma tinggal ngikutin langkah-langkah di sini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 5 langkah ini. Ini 0 karena mungkin seharusnya kayak di video saya sebelumnya kita mencoba mengubah. Ya, jadi tadi itu sebenarnya proses mengubah yang kemarin saya pernah ngebahas ngomongin post processing layer, karena memang gaya ini menggunakan post processing. Jadi import post processing kemudian mengganti kalau space-nya menjadi dari gamma menjadi linear, dan pada saat mengganti memang adalah proses recompile ulang. Ya, buat kalian yang penasaran post processing lebih lanjut, kalian bisa cek di video tutorial saya tentang post processing. Kemudian setelah sudah langkah itu dijalanin, kita bikin langkah pertama. Sebenarnya kita tinggal klik aja, tapi biasanya kita perlu setting di sini kayak kita nanti tampilan controller, yaitu gerakan karakter kita mau first person, flying camera, atau third person. Mungkin saya menggunakan flying camera aja, jadi kita bisa hovering kamera ngeliat wordnya, dan environmentnya mau di mana. Karena saya pilih secara default di desktop. Ini kalau mau ke handphone atau mungkin lebih ringan dari handphone lagi. Dan sisanya ini sebenarnya ukuran, ini kayak rendernya mau versi yang lebih baik atau gimana gitu kan. Jadi kayak kalau ini artinya lebih tinggi lagi tentunya nanti. Dan yang lain-lainnya ini setting default, saya biarkan tidak ubah-ubah. Ini hanya yang ini ukuran tadi. Kemudian kita bikin terrain and show stamper. Langkah pertama, kita klik aja di sini. Sebenarnya langkah kedua ya, tapi tadi nomornya dibikin 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di gaya itu sebenarnya cara bikin terrain itu dia menggunakan sistem stem. Stem itu kalau secara manual dia ini ada folder stem. Di folder gaya ada stem, dan dia itu banyak stem buat bikin hills, island, lake, mountains, mesa. Mesa itu dia sebenarnya kayak dataran tinggi, canyon, kayak canyon tapi di atasnya datar. Jadi kayak Grand Canyon gitu. Nah, ini ada macam-macam. Jadi misalkan kalau saya mau, ya itu kita coba bikin mesa karena mungkin melasan. Itu kita bisa ke stampernya di sini. Ini ada berbagai macam stem. Misalkan saya mau mesanya itu yang ini deh. Kita drag and drop aja mesanya ke dalam sini. Select bagian of stem preview. Nah, itu nanti kelihatan. Ini belum dibikin ininya ya. Dia masih semacam kayak namanya stem. Sesuai namanya stem, jadi dia itu kayak itu kayak cetakan gitu. Kita mau cetak di mana, misalkan di sebelah sini. Kalau perlu kita bisa rotasi. Kalau misalkan terlalu besar atau malah terlalu kecil, kita bisa kecilin. Nah, itu. Ini contohnya kayak gini. Mungkin saya nggak putar-putar, saya biar kayak gini. Terus kita mau di stem di sana, kita pencet stem aja di bawah sini, di stampernya. Stem. Nantinya kalau kita lihat sini, kita lihat, kita geser. Nah, jadi nanti datarannya akan berbentuk sesuai dengan stem yang kita pasang di situ. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu cara manualnya, tapi kita di sini mau cara yang lebih cepat, yaitu cara otomatis. Jadi saya ulang ini karena nggak bisa di undo ya. Ini kalau di undo ya dia nggak balik intinya gitu. Jadi kita coba delete aja satu set. Intinya jangan delete main camera sama directional light. Kita dari awal, creator and source stamper lagi. Di sini kita mau lebih otomatis karena kita akan gunakan yang namanya Session Manager. Session Manager ini kita bisa random terrain generator. Nah, ini menarik dari sini, kita bisa bikin terrain.
Kalau memang males, kita bisa bikin atau secara random, kita centang aja. Dan ini ada berbagai macam settingan yang bisa kita atur. Kita mau randomnya sampai seperti apa, kayak panjang lebar scale-nya, terus border style, maksudnya jadi nanti sekeliling itu dikelilingi mountain atau sekelilingnya dikelilingi lautan gitu kan. Nah ini ada hill change, mungkin saya nggak mau terlalu tinggi, saya mau 0,54 lah, 0,3. Nah, kalau udah kita tinggal add stamp saja sebenarnya. Jadi nanti kalau udah di add stamp sama dia akan mulai ngebikin terrainnya. Jadi dia akan mulai bikin stamps. Nah, itu dia. Jadi stampsnya dia muncul, dia berarti akan menggunakan hills nomor 11, hills nomor 2, jadi stamps nomor duns 2 sekian dan seterusnya. Nah, kalau kalian sudah cocok dengan stamp-stamp yang di-create sama dia, kita bisa langsung play session. Nantinya sama dia akan pelan-pelan mulai ngebikin wordnya. Nah, itu dia mulai stamping dengan stamper-stamper yang sudah disusun sama dia sesuai dengan preferensi yang memang kita pilih tadi. Jadi sudah finish play session, kita sudah punya datarannya. Sekarang itu berarti kita maju ke langkah berikutnya, yaitu create spawners. Spawners di sini kalau kita klik, nanti gayanya itu selain session manager stamper, tadi kan cuma ada 2 ini, muncul coverage texture spawn. Ini ngebikin tekstur. Sama seperti tadi, teksturnya sebenarnya bisa kita atur maunya ada tekstur apa aja. Jadi kalau mau diatur tekstur menggunakan apa, mau ditambahin juga bisa, tapi saya akan gunakan default. Langsung aja kita pencet spawn di bawahnya. Nah ya, teksturnya udah mulai kebikin ya, teksturnya jadi sekarang udah nggak plain lagi warnanya. Next berarti cover game object spawner. Ini dia akan bikin detail-detail kayak, nah ini rock, small farm, small village dan segala macamnya. Sama kayak tadi kalian bisa atur, buang atau tambahin. Saya langsung aja spawn. Jadi dia akan mulai ngebikin ini ya. Tuh, pohon-pohon dan segala macamnya tuh udah mulai ada village di situ dan juga mungkin detail-detail kayak batu. Mungkin tadi dia bikin di daerah sana gitu. Village rata-rata ya ada batu juga di situ. Next adalah tree spawner. Tree spawner sama dia ada 2 jenis tree, broadleaf sama conifer. Saya spawn langsung aja. Oh iya, dia langsung nambahin banyak tree. Cukup banyak ya, luas banyak banget. Lalu ada yang cluster tree sama cover tree. Sebenarnya sih sama, cuma bedanya kalau cluster artinya tree yang kalian muncul itu lebih kayak cluster gitu. Jadi ngumpul gitu. Namanya cluster kan jadi dia kayak ngumpul tree-nya. Kalau kalian pakai cover tree berarti mungkin tree yang muncul lebih jarang gitu. Jadi tree-nya seadanya gitu. Tapi saya pakai yang cluster aja, jadi saya langsung ke detail spawner. Ini saya nggak pakai, itu preferensi kalian kalau kalian mau pakai. Coverage detail spawner dia nambahin grass. Pokoknya tumbuh-tumbuhan lainnya, flowers. Kita spawn aja langsung. Ya, kita sudah mulai punya banyak rumputan dan bunga-bunganya. Jadi sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga, yang sebenarnya langkah keempat ya, karena kan mulai dari 0 tadi. Create player, post effects, screenshot, sky, water, wind. Nah ini sekali diklik kita akan bikin laut, terus sky-nya diganti, lalu ada player yaitu tadi flying camera, sama post effects-nya, post processing effect-nya. Kita klik aja yes, dan dia akan loading untuk meng-create itu. Oh, cepat juga ya. Nah, kita sudah punya lautnya juga. Ya, ini ada fog-nya juga dia sesuai dengan post processing layer. Jadi kita bisa lihat, kita fokus lagi mana dia. Nah, dia ada fog-nya, makanya seperti itu tampilannya, laut dan segala macamnya. Habis itu langkah terakhir adalah backlighting. Fungsinya adalah supaya lightingnya itu lebih supaya lighting lebih menarik. Kita coba aja langsung backlighting. Ini prosesnya cukup lama dan loading barnya di sebelah sini ya. Jadi kita tungguin loading barnya. Ya, proses backingnya sudah selesai. Ya, memang proses baking itu memakan waktu dan resource yang cukup lama ya. Dan itu seperti proses kayak rendering gitu. Jadi kita langsung coba play aja, tapi sebelumnya mungkin saya coba klik maximum motion play, jadi sehingga pada saat waktu di play tampilannya bisa full screen, jadi lebih maksimal buat ngelihat environmentnya. Nah di sini kita bisa lihat, di sini ada penerangan. Kalau kita mau gerak itu kita masih klik klik kanan ditahan, baru kita bisa geser.
sambil jalan pencet WASD, dan kalau mau lebih cepat pakai shift, jalan lebih cepat. Jadi di sini bisa kita lihat tampilannya sudah post processingnya, dia pakai bloom dan segala macamnya, rumput dan segala macamnya juga dia goyang, kita masuk ikut air. Di sini sudah ada desa, di sini ada bangunan gitu. Nah, ini cukup keren ya, menarik ya. Kita hanya dengan 5 langkah klik kita bisa jadi terrain seperti ini gitu kan. Tuh lautnya juga, dan ini menariknya kalau kita masuk laut, nah efek seperti berada di lautnya itu ada gitu, ada splash, ada kayak cipratan airnya di sebelah sini gitu kan, layarnya ke sana kayak berbayang gitu. Nah ini efek dari post processingnya sih sebenarnya. Nah, jadi kita bisa lihat hanya dengan 5 langkah mudah kita bisa membuat semua ini. Ya, rumah dengan dikelilingi bebatuan. Ya, seperti itu. Jadi ini tutorial membuat scene 5 langkah dengan membuat gaya. Itu kita menggunakan proses yang otomatis. Jadi buat kalian yang memang mungkin mau manual edit sendiri, tadi juga sempat kita bahas gimana langkahnya. Ya, sekian tutorial hari ini mengenai itu, dan sampai jumpa. Thank you for watching. Sampai jumpa di tutorial kita yang berikutnya.